Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat talamid. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Allah, dan yang terpenting semuanya tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Anak-anak ustazah yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad SAW, tepatnya tentang ayah dan ibunya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW semasa diasuh oleh kakek dan paman beliau. Tentu saja masih dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 2 bersama Ustazah Umi Hani. Mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah yang berbahagia, kemarin kita sudah pelajari tentang wafatnya Ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, anak-anak, setelah Ibunda Aminah radhiyallahu anha wafat, maka Rasulullah SAW diasuh oleh Ummu Aiman. Kalian masih ingat siapa itu Ummu Aiman? Ya, benar. Ummu Aiman adalah budak yang ditinggalkan oleh Abdullah, suami Aminah, pada Aminah. Nah, Ummu Aiman inilah yang merawat baginda Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Ibunda Aminah. Kemudian Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Berada dalam asuhan Abdul Muthalib, Rasulullah SAW tidak kekurangan kasih sayang. Hidup bersama sang kakek tidak membuat Rasulullah menjadi seperti anak tiri. Beliau justru dirawat dan diasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Abdul Muthalib merawat Nabi Muhammad seakan-akan anaknya sendiri, bukan sekedar cucu. Nah, buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad sangat dicintai, bahkan diutamakan oleh Abdul Muthalib. Namun sayang, Abdul Muthalib hanya dapat mengasuh cucu tercintanya selama 2 tahun saja. Kenapa begitu? Karena setelah 2 tahun Abdul Muthalib wafat. Sepeninggal Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat itu Nabi Muhammad SAW baru berusia 8 tahun. Namun beliau sudah memiliki sifat hormat. Meskipun beliau tidak diasuh oleh orang tua kandung, Nabi Muhammad menghormati paman beliau bagaimana beliau menghormati ayah dan ibunya. Nabi Muhammad bersifat sangat hormat. Nabi Muhammad juga merupakan anak yang rajin. Buktinya, pada usia ke-12 tahun, beliau meminta untuk ikut dengan paman beliau berdagang ke luar negeri, keluar kota Mekah, yaitu ke negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, ternyata banyak keajaiban yang terjadi anak-anak. Seorang pendeta di Busro, itu pendeta Buhaira, mengamati keajaiban. Beliau berada di atas menara yang paling tinggi di biara yang beliau miliki.
Dari sana, Pendeta Buhaira menemukan beberapa keajaiban. Apa saja keajaiban itu? Keajaiban yang pertama, Pendeta Buhaira melihat ada seorang anak kecil yang dipayungi oleh awan, sehingga rombongan dagang yang membawa anak kecil tersebut tidak tersengat panasnya matahari. Beliau terheran-heran melihat kejadian itu. Namun belum selesai keheranannya, beliau kembali melihat keajaiban. Ada pokok pohon, batang pohon besar, dan juga bebatuan yang tunduk. Untuk apa tunduk? Ternyata untuk memuliakan anak kecil tersebut. Pendeta Buhaira semakin terheran-heran. Mengapa ada tanda-tanda kenabian pada anak kecil tersebut? Hingga akhirnya Pendeta Buhaira memutuskan untuk menemui rombongan dagang tersebut. Beliau menemui rombongan dagang tersebut dengan mengundang mereka makan. Kali ini orang-orang Quraisy yang terheran-heran. Orang Quraisy mulai bertanya-tanya, hingga akhirnya mereka bertanya langsung kepada Pendeta Buhaira. Orang-orang Quraisy tersebut bukan pertama kalinya berdagang ke Syam, anak-anak. Itulah kenapa mereka merasa heran ketika mereka diundang makan oleh Pendeta Buhaira. Salah satu di antara orang-orang Quraisy tersebut bertanya kepada Pendeta Buhaira, "Wahai Buhaira, ini bukan pertama kalinya rombongan kami berdagang ke negerimu. Namun, ini pertama kalinya engkau mengundang kami ke ruang makanmu dan menjamu kami makanan yang enak lagi banyak. Bolehkah kami tahu apa alasanmu? Mengapa tiba-tiba kamu mengundang kami?" Pendeta Buhaira tetap tenang mendapatkan pertanyaan seperti itu dari kaum Quraisy. Justru Pendeta Buhaira menjawab dan sembari menjelaskan. Pendeta Buhaira mengatakan, "Wahai kaum Quraisy yang datang dari negeri tetangga, aku melihat bahwa anak kecil yang kalian bawa adalah seorang nabi." "Apa?" kata orang-orang Quraisy. Mereka terkejut. "Dari mana engkau mengetahuinya, wahai Buhaira?" Pendeta Buhaira menjawab masih dengan tenang. "Aku melihat ada tanda-tanda kenabian di atas pundak anak laki-laki yang engkau bawa. Aku melihat ada awan yang menaunginya. Oleh karena itu, aku mengundang kalian ke jamuan makan ini untuk mengingatkan kalian." "Apa yang ingin engkau ingatkan?" kata orang-orang Quraisy. Pendeta Buhaira kembali menjawab, "Aku ingin mengingatkan agar kalian segera pulang setelah proses perdagangan kalian selesai. Cepat-cepat pulang kembali ke Mekah. Kalian harus menjaga anak kecil tersebut dengan sangat baik." Orang kafir Quraisy kembali bertanya, "Mengapa demikian? Mengapa harus dijaga dengan sangat baik, Buhaira?" Pendeta Buhaira kembali menjawab, "Karena aku takut kalau orang Yahudi mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada di pundak anak laki-laki yang kalian bawa, mereka akan membunuhnya." Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, merasa deg-degan. Beliau khawatir kalau apa yang dikatakan oleh Pendeta Buhaira menjadi kenyataan. Maka seluruh kaum Quraisy yang menjadi kafilah dagang hari itu bersegera menyelesaikan proses perdagangan mereka dan cepat-cepat kembali ke Mekah. Nah, itu peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam masa asuhan kakek dan paman beliau.
Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau tinggal bersama kakek dan pamannya sepeninggal kedua orang tuanya. Yang pertama adalah sifat semangat. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim, seorang anak piatu, memiliki kedua orang tua, hal ini tidak membuat Nabi Muhammad menjadi anak yang lemah, menjadi anak yang terus bersedih, tetapi beliau tetap semangat melanjutkan hidup. Hal ini terlihat pada sikap hormat beliau kepada paman beliau dan juga sifat rajin beliau ketika beliau tinggal bersama pamannya. Ketika tinggal bersama pamannya sepeninggal kakek beliau Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap tidak bersedih sebagaimana beliau tinggal bersama kakeknya dulu. Beliau juga tidak menganggap paman beliau Abu Thalib sebagai orang lain. Beliau menunjukkan sikap hormat kepada paman beliau yang saat itu mengasuh beliau dengan penuh kasih sayang. Selain itu, ketika beliau beranjak dewasa, beranjak remaja, yaitu pada usia 12 tahun, beliau sering sekali membantu pekerjaan paman beliau. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rajin. Nah, tiga itulah tadi keteladanan yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau diasuh oleh kakek beliau dan juga paman beliau. Akhirnya anak-anak ustazah sekalian, kita sudah berada di penghujung pelajaran kita pagi hari ini. Ustazah meminta Ananda semua melakukan refleksi setelah kita belajar pagi ini. Apa sih yang sudah Ananda pahami? Tulis apa yang Ananda pahami di timeline kelas yang ada di aplikasi e-learning kalian masing-masing ya. Apa saja yang sudah dipahami dari pelajaran pagi hari ini. Akhirnya anak-anak semua, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu lana walakum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.